Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Atikep Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Atikep Channel. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan menghadirkan seorang dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan. Siapa itu? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati saudara moderator pada pagi hari ini yang siap sedia ini melayani kita semua. Yang kami hormati bicara yang kedua, alhamdulillah ini Bu sudah juga di tengah-tengah kita. Ya, yang kami hormati Bu Ketua IBI, yang kami hormati teman-teman semua yang sempat hadir ikut seminar kita pada hari ini, walaupun jarak berjauhan, insya Allah nanti apa yang kita harapkan, kita azamkan akan tercapai dengan baik, khususnya dalam tata laksana antenatal berbasis pencegahan gawat darurat ibu. Alhamdulillah, slide-nya sudah tampil di layar, mudah-mudahan dapat kita lihat secara bersama-sama. Judulnya kita buat di sini adalah pertanyaan besar yang harus kita jawab. Mengapa nakes tidak mengenal kasus yang bermasalah pada saat ANC, pada saat tata kelola antenatal pasien itu datang ke kita. Itu sehingga kejadian emergensinya atau gawat darurat ibu dan bayinya masih tinggi di negeri kita. Padahal data menunjukkan kunjungan antenatal di negeri kita ini sudah cukup tinggi, sudah 88,03%. Artinya kita tidak bisa lagi menyalahkan dukun, tidak bisa lagi menyalahkan yang lain-lain, transportasi dan sebagainya. Nyatanya pasien kita itu kunjungannya sudah datang ke kita menurut data K4-nya, kunjungan 4 kalinya. Tapi kenapa toh masih terjadi gawat darurat, bahkan terjadi kematian, sehingga angka kematian ibu di Indonesia dan juga angka kematian bayi masih tergolong tinggi. Kalau kita lihat angka kematian ibu terakhir dilaporkan masih 305. Ya, jadi cukup tinggi ini, padahal harapannya nanti paling menjadi 102, paling tidak. Nah, kalau kita lihat penyebabnya, kita kembali lagi di sini. Untuk Jawa Timur saja kita mengambil contoh 2019, tapi secara umum sama saja, itu penyebab terbanyak tetap masih perdarahan dan eklamsi. Dan kalau kita jujur bahwa eklamsi preeklamsi ini juga meninggal karena diperparah oleh terjadinya perdarahan. Bahkan meninggalnya memang disebabkan oleh perdarahan itu sendiri, tapi laporannya tetap preeklamsi-eklamsi. Tapi oke lah, dua-duanya ini masih penyebab utama. Kalau ini bisa kita garap, kita cegah dengan baik, insya Allah kita akan bisa mengurangi kematian ibu itu lebih dari persen. Insya Allah itu untuk dinolkan ya tidak mungkin karena banyak faktor-faktor lain. Demikian juga penyakit-penyakit yang lain, misalnya kelainan jantung dan sebagainya, dengan antenatal yang baik insya Allah tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena kalau jantung ini juga sebagian besar kasusnya adalah lemah jantung atau kardiomiopati. Kardiomiopati itu nanti juga terkait dengan preeklamsi-eklamsi yang tidak dikelola dengan baik. Nah, sehingga grafik ini yang perlu kita sadari atau skema ini, kenapa terjadi kematian, kenapa ibu dan bayi ini, dan penyebabnya kita tahu tadi perdarahan dan preeklamsia. Sebelum itu terjadi, sebelum kematian, sebelum gawat darurat yang sebenarnya ini terjadi juga distosia atau kesulitan melahirkan. Sehingga berakhir dengan persalinan tindakan, apakah itu vakum ekstraksi ataupun forceps. Lalu
Akibatnya juga salah satunya terjadi infeksi dan komplikasi yang lain-lain pada organ-organ tubuh ibunya. Nah, kenapa bisa begitu? Seharusnya kita mengenal kasus ini, jangan sampai terjadi morbiditas seperti ini, jangan sampai distosia. Siapa yang menghantarkan pasien ini terjadi distosia? Salah satunya karena kita tidak mengenal kasus pada saat ANC, sehingga tidak dilakukan pencegahan. Misalnya, penyebab persalinan menjadi sulit adalah adanya anak itu lahir besar, anak itu janinnya gemuk atau besar. Nah, untuk orang Indonesia janin gemuk atau besar ini kita menyepakati sesuai ras kita. Itu adalah 3.500 ke atas. Kalau sudah 3.500 ke atas ukuran janinnya, itu nanti akan terjadi kesulitan melahirkan dan seterusnya ini. Nah, ini kenapa tidak dikenal sebelumnya? Kok sampai lahir 3.800, kok sampai lahir 3.900? Nah, itu yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Ya, ternyata kami telusuri di lapangan, itu sebabnya adalah tidak memahami apa yang kita lakukan pada saat antenatal ke kita. Pasien itu sudah datang, kita sudah melakukan pengukuran. Apa yang kita lakukan yang dikenal dengan 10T sudah kita buat. Mengukur BMI atau indeks massa tubuh sudah kita lakukan. Kenaikan berat badan tiap kali kontrol sudah kita lakukan. Mengukur tinggi fundus uteri sejak belajar kita dari awal sudah dilakukan. HB sudah. Jadi ini yang standar yang kita tampilkan ini cukup bagus sudah. Apa yang diterapkan oleh Depkes ini sudah cukup bagus untuk tata kelola antenatal. Tapi kenapa kita tidak mengenal? Nah, karena kita tidak mengetahui nilai kepantasannya. Yang kita ukur itu masih pantas atau tidak. Misalnya saya suka mengambil contoh HB. Kita selama ini terlalu ketakutan dengan HB yang rendah. Padahal HB yang rendah itu tidak banyak masalahnya. Yang banyak masalahnya justru HB tinggi. HB di atas 11 itu di atas 11 gram persen itu sudah banyak masalahnya. Apalagi di atas 12,5%. Sudah serius. Makin tinggi HB makin terancam kematian. Sementara kita selama ini selalu mikir HB rendah saja, tidak habis-habis. Nah, itulah masalah. Satu contoh nanti kita jelas. Nah, lalu kita cari sebab ke atas lagi. Kenapa kita tidak memahami nilai kepantasan apa yang kita ukur itu? Ternyata standar ukur yang kita pakai. Bagaimana standar ukur yang kita pakai? Gitu. Apa sudah pas untuk orang Indonesia? Nah, kadang-kadang ini teman-teman di perguruan tinggi, standar ukur ini tidak dijelaskan lebih jauh. Standar yang dipakai ini. Pokoknya naik berat badan sekian-sekian, bahkan sampai muncul di buku-buku pelatihan bidan, segala macam itu. Oh, kenaikan sampai 12 kilo. Tapi tidak dijelaskan, pantas tidak orang Indonesia naik 12 kilo. Apa sih resikonya naik 12 kilo? Gitu. Nah, jadi misalnya standar yang kita pakai apa? Gitu. Jadi ada kekeliruan penempatan standar ini. Standar untuk orang barat kita pakai untuk orang kita. Nah, ini kan tidak pas. Ya, tinggi badannya berbeda, ukuran panggulnya berbeda. Orang barat bayinya lahir 3,9 kg belum gemuk bayinya. Ya, tapi orang Indonesia 3,9 kg dipastikan gemuk bayinya. Orang barat 3,9 kg itu belum terjadi kesulitan persalinan atau distosia. Bahasa kasarnya wahing toh lahir sudah. Tapi orang Indonesia di atas 3,5 boleh lihat terjadi kesulitan yang luar biasa, bahkan sampai dilakukan seksiu. Lalu kita ributlah, kenapa seksiu kita tinggi sekali? Lah, siapa suruh orang Indonesia dikelola demikian, suruh makan banyak, menjadi lahir di atas 3,5 kg. Jadi salah penafsiran. Nah, ini nanti kita luruskan. Yang selain itu ya pastilah keilmuan itu sendiri ya, bagaimana knowledge kita ini yang harus kita perbaiki. Sehingga harapan kami sebetulnya ini perguruan tinggi harus turun tangan tentang knowledge ini. Bagaimana ke depannya kita buat dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita melihat juga di lapangan yang
sudah pada saat MU misalnya, atau pada saat APN, lumayan perbaikannya. Tapi ketika keluaran lagi yang baru dari perguruan tinggi, ini mulai lagi kumat lagi dia, gitu. Yang ketiga adalah alat ukur yang kita pakai. Nah, ini bermasalah. Di buku KIA itu sudah bagus, mengukur timbang berat badan. Tapi timbangannya berganti-ganti, bertukar-tukar. Hari ini timbang di puskesmas, 72. Besok karena ada keluhan pergi ke bidan sebelah, timbang 74. Besok lagi pergi tempat lain lagi 70. Yang mana yang mau dipakai? Percuma kita membuat grafik pertumbuhan kehamilan atau pertumbuhan bayi segala macam, pertumbuhan janin, tapi terjadi alat timbangan yang tidak terstandar. Ini kejadian ini boleh kita lihat sama-sama di pasien kita kalau begitu datang lihat buku KIA-nya. Mencela-mencele timbangannya itu. Padahal kita hari ke hari justru melihat timbangannya itu. Karena apa? Kita sudah membuat target. Ini jatahnya naik cuma setengah kilo per bulan. Lah bagaimana mau melihat setengah kilo? Perbedaan timbangan sudah sekilo lebih. Itu karena berganti-ganti. Kita meminta pasiennya untuk kontrol di kita saja ya tidak mungkin. Karena dia bebas untuk kontrol kemana saja. Tapi itu nanti akan terjadi seperti itu. Sehingga saya untuk beberapa pasien saya pribadi, itu saya menganjurkan, Bu silahkan beli timbangan sampai timbang sendiri. Nanti catat terus, nah itu yang dilaporkan ke kita khususnya pada masa pandemi ini gitu, karena tidak bisa datang, tapi dia melaporkan saja, Dok timbangan saya sekian-sekian. Jadi kita bisa melihat dengan timbangan yang sama. Nah barangkali juga jalan keluar nanti begitu ya, ya monggo-monggo saja teman-teman semua. Ya, jadi berganti-ganti alat timbangan ini memang tidak kita harapkan. Timbangan posyandu, bukan posyandunya yang tidak bagus. Tapi kalau timbangannya berbeda-beda, hari ini bayi ditimbang timbangan duduk, timbangan berdiri, ibu-ibunya berdiri, dikurangi berat badan ibunya. Besok timbangan gantung. Nah ini kan masalah ini. Ya, besok lagi asal copot aja, ndak bawa timbangan, besok pinjam rumah sebelah timbangan. Lah ini kan tidak bagus. Akibatnya posyandunya ternilai tidak bagus. Gitu. Sampai-sampai saya pernah berbicara di satu forum, tutup aja itu posyandu, nggak ada gunanya. Itu. Jadi seakan-akan posyandunya yang salah, tidak. Tapi karena alat timbangan tidak diperhatikan. Nah ini problem besar yang harus kita selesaikan. Mengapa nakes itu tidak mengenal kasus sehingga terjadi keterlambatan? Karena tidak memahami kepatasan nilai ini, nilai yang diukur itu, apakah fundusnya itu pantas atau tidak segitu, terancam bayi besar atau tidak kita tidak tahu, karena alat ukurnya, karena standar yang dipakai, dan karena pengetahuan itu sendiri. Untuk pengetahuan saya apresiasi sama IBI, khususnya IBI Jawa Timur, banyak terobosan yang dilakukan, khususnya MU itu terus digalakkan. Nah itu sangat bermanfaat MU itu, tentu saja tergantung yang mengisinya. Gitu. Nah ini satu contoh tolak ukur tinggi fundus uteri, keliru penempatan, salah penafsiran. Buku ini beredar. Coba kita lihat. Ini ada capnya ini. Tapi pernahkah kita melihat ini gitu? Nah ini barangkali perguruan tinggi harus memberikan masukan nih kalau teman-teman ada di perguruan tinggi di sini. Ini rumus yang dipakai. Coba lihat. Saya besarkan sekarang. Begitu fundus uteri diukur, lalu dimasukkan ke pedoman ini, yang pantas itu adalah usia kehamilan ditambah 2 cm itu pantas nilainya. Misalnya kehamilan 26 minggu, fundusnya 28 cm itu menurut ini standar ini pantas. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Masa iya hamil 26 minggu dengan fundus 28, TBJ-nya sudah 2200. Apa ini? Pantasnya pada kehamilan 26 minggu ini atau 6 bulan pas ini itu hanya sekilo. Bahkan buku-buku bilang itu 800. Taruhlah segede-gedenya sekilo 200 lah kita bilang. Tapi nyatanya 2 kilo 200. Kalau ini dianggap pantas, lahirnya 5 kilo ini. Itu baru dari sisi lahir. Akan kesulitan nanti di stio bahu sampai operasi segala macam. Belum penyebab.
Janin kalau sudah terlihat besar ini gemuk, awas, ibunya diabetes. Atau paling tidak ibunya kelebihan kalori. Kelebihan kalori atau tidak, diabetes atau tidak, dampak pada janin sama. Janinnya diprogram, pankreasnya diaktifkan. Belum kehamilan 26 minggu saja, janin pankreas sudah aktif, sudah hiperinsulin. Nanti lahir hipoglikemi, belum lagi pertumbuhan organ-organ yang lain. Nah, ini masalah besar yang harus kita pahami. Jadi selagi buku ini dianggap pantas, lolos terus nih. Nah, mari teman-teman itu yang sudah di perguruan tinggi ini coba. Kalau mau dibuktikan untuk kita sendiri, monggo dibuktikan. So, suruh anak-anak didik kita itu meneliti, ini benar apa enggak nih buku ini. Gitu. Menurut saya sudah jelas tidak benar. Ini contoh tolok ukur, ini bukan tolok ukurnya yang salah untuk kenaikan berat badan, tapi keliru pemakaiannya. Coba kita lihat. Buat oleh internasional ini orang-orang Amerika, orang Barat sudah pakai ini dia, ya. Sudah dibuat standar kenaikan berat badan, itu. Tapi kita main terapkan saja, kita lupa untuk BMI yang sama, orang kita tinggi badannya nggak sama. Nah, di sini orang Barat coba lihat, kalau indeksnya sudah 30 BMI-nya, itu jatah naik berat badannya selama hamil itu cuma 5-9 kilo. Ini selama hamil. Kalau kita larikan ke indeks kenaikan indeks, orang Barat naik 9 kilo ini cuma 3 indeks. Lalu kita terapkan di kita, oh naik 9 kilo, karena BMI-nya 30, naiklah. Padahal tinggi badannya 145 atau 150. Ujung-ujungnya bukan 3 indeks ini. Untuk orang kita 9 kilo ini bisa 5 indeks. Itu kalau tingginya 150. Lah kalau kenaikan 5 indeks, ya bayangkan sajalah. Terjadi bayi gemuk, terjadi preeklamsia, itu sudah jelas di depan mata. Jadi siapa sesungguhnya yang menyuruh pasien itu jadi preeklamsia? Siapa sesungguhnya yang menyuruh pasien itu terjadi janinnya besar, gemuk, dan diabetes segala macam itu? Kita yang tidak menyadari, karena mengambil plek saja. Sekurus-kurusnya orang di sini hanya berani 6 poin. 6 poinnya orang kita berapa sih gitu? Taruhlah orang kita 150, jadi 2,25 satu indeksnya. 6 kali 2,25 cuma berapa? Dan sehingga terjadi kematian. Itu terjadi komplikasi, morbiditas, mulai persalinan dan sebagainya sampai terjadi kematian. Nah, ini nanti harus menjadi perhatian kita gitu. Sehingga saya dalam beberapa kesempatan ini sudah menulis ini, ya. Memang di Barat tidak ditulis ininya, ditulis hanya kenaikan berat badan, malah dalam pound atau dalam kilo juga sudah ditulis, tapi ini saya tambahkan sedikit bahwa BMI ini yang harus menjadi perhatian karena tinggi badan berbeda-beda. Contohnya kita berhitung saja di balik ini. Nah ini, ya, ini rumus kenaikan berat badan. Untuk orang Barat tingginya 175, rata-rata 170 kan. Nah, orang Indonesia 150, apalagi pasien datang ke kita 145 gitu. Akibatnya 9 kilo ini orang Barat cuma 3 poin, orang kita menjadi tertutup orang kita menjadi 5 poin. Kenaikan 5-6 poin BMI itu preeklamsia terjadi 2 kali lipat. Beberapa peneliti menyampaikan begitu. Nah, ini contoh cara berhitungnya. Orang Indonesia tinggi 150, sehingga nilai 1 BMI ini dari 30 menjadi 31, 1 poin naik, itu 2,25 kalau tinggi 150. Gitu. Jadi kalau kita menaikkan 9 kilo untuk orang Indonesia, di mana indeksnya sudah 31 awalnya, orang ini akan berakhir dengan seksio. Karena indeks di atas 35 itu hampir 90%, bahkan beberapa center mengambil kebijakan policy itu menjadi seksio. Gitu. Karena naiknya sekian banyak. Orang Barat tidak. Naik 9 kilo cuma 3 poin, walaupun berangkatnya indeksnya 32 cuma jadi 35. Tidak seksio dia. Itulah problem kita yang harus kita selaraskan.
Kita lihat orang Jepang. Orang Jepang kalau ibunya sudah obes, indeks sudah 30 begitu, paling berani naik 5 kilo. Kenapa kita kok berani? Naik 12, 16. Ya. Kalau jujur, suatu kematian dan cantik, naik hardtop, sampai ke rumah sakit, preeklamsia berat, yang kita semua sudah tahu berapa tahun yang lalu. Coba lihat kenaikan berat badannya. Saya jawab sekarang, melebihi standar apa yang kita buat. Nah, ini sekedar contoh. Kalau toh kita rasanya wajah kita ini mirip-mirip Jepang lah kan, hidungnya. Gimana Ibu narasumber ya? Mirip-mirip Jepang gitu. Jadi kalau toh nggak mau mirip Jepang ya kita pakai antara Jepang Barat. Namun begitu ada satu-satu orang Indonesia yang tingginya seperti orang Barat. Tapi itu sudah langka. Orang Indonesia kalau tinggi sudah 175 perempuan itu sudah susah cari suami, insya Allah. Nah, apa risikonya kenaikan berat badan melebihi standar yang tadi dibuat? Ini kita lihat. Kenaikan berat badan yang tadi melebihi standar yang dibuat, itu akan terjadi ibu gemuk. Yang tadi BMI kita bilang, lebih dari 5 indeks nanti dia akan seksiu. Terjadi preeklamsia. Terjadi diabetes dalam kehamilan, baik diabetes yang sudah ada menjadi lebih berat maupun diabetes masa kehamilan. Dan berdampak ini pada program janin. Sampai anaknya nanti dewasa, dia akan mewarisi penyakit diabetes. Karena diabetes ini saat ini bukan lagi penyakit keturunan, tapi penyakit keturutan. Nah, lalu janinnya gemuk. Janin gemuk ini orang Indonesia masih menyebut janin besar. Janin besar tidak masalah. Masalah pada persalinan iya, tapi insya Allah dia tidak ada gangguan metabolik karena kerangkanya juga besar. Tapi janin gemuk ini jauh lebih berbahaya gangguan metabolik itu. Jadi kalau sudah ada bayi lahir muka kayak Gajah Mada face begitu, hati-hati sebentar lagi dia akan hipoglikemi. Jangan senang. Kita kempot-kempot itu biasanya 3.600 lebih bahkan tidak sampai segitu. 8 bulan lahir 3 kilo, awas mukanya gemuk. Sebentar lagi setengah jam tinggal tunggu hipoglikemi dengan segala macam komplikasinya. Ketubannya banyak. Janin gemuk ketuban banyak ini pasti bisa dilihat dengan tinggi fundus O3 yang dimonitor ketat. Nah, kan harus tahu nilai kepantasan. Selanjutnya itu nanti pada masa-masa persalinan. Seksiu, distosia bahu, persalinan lama, lahir preterm. Katanya kita ingin mencegah lahir preterm. Karena penyebab kematian bayi terbanyak adalah lahir preterm. Bagaimana kita mencegah ini? Pasti dengan salah satu mengatur kenaikan berat badan ibu. Itu. Lalu akibat lebih jauh setelah persalinan terjadi HPP. Nanti kita sampaikan datanya bahwa kejadian HPP ini tinggi sekali pada uterus overdistensi. Tinggi fundus uteri di atas 35 cm, tinggi sekali ini kejadiannya. Lalu infeksi dan sebagainya ini, bayinya hipoglikemi. Nah, kalau toh bayinya selamat dengan segala macam upaya karena rumah sakit tersier kita sudah bagus, tapi anak ini nanti masa depannya bagaimana? Dengan penyakit-penyakit metabolik, bagaimana IQ-nya? Nanti kok dok, iya. Bayangkan kalau ibu tidak gemuk, kenaikan berat badan tidak berlebih, pinternya melebihi dari itu. Kalau sekarang dia ranking 10, kena berat badan waktu hamil dengan baik, ranking 1, bahkan ranking 0. Di atas 1 maksudnya. Tapi kita bangga dengan angka 8, angka 9 jauh lebih baik. Nah, sehingga terjadi lebih jauh kematian ibu dan kematian bayi. Nah, ini contoh. Ini penelitian di Indonesia ya. Saya mengambil ini data. Ini kalau kita lihat ada penelitian dari Ibu Umi Khairun Niswah. Ya. Senternya kita lihat Universitas Indonesia. Ini midwifery program ini Gajah Mada. Ternyata apa datanya Nina? 8,94 hampir 9 kali lipat pada kenaikan berlebihan ya terjadi preeklamsia 9 kali lipat melebihi standar IOM. Untuk orang barat mungkin melebihi standar ini tidak sampai 9 kali, tapi untuk orang kita karena kita harus di bawah standar itu karena tidak punya standar sendiri, berlebih-lebih lagi. Kita naik 9 kali lipat.
Nah, ini kalau kita lihat HPP, kejadiannya, perdarahan, penyebab kematian tadi yang utama. HPP ini paling banyak disumbang oleh preeklamsia itu sendiri, oleh kesulitan persalinan, karena janinnya besar, oleh karena ini. Ini satu rangkaian, ini 66% HPP atau Niautri. Begitu masuk kamar bersalin, preeklamsia, fundus di atas 35 cm, kita sudah kempot-kempot rasanya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sehingga waktu seksio kalau sudah begini rata-rata sudah dilakukan tindakan pencegahan billing. Ini contoh yang dipakai oleh suatu negara Kanada. Mereka membuat standar baru ini. Ya, bagaimana kontribusi naik berat badan atau ibu gemuk ini terhadap kejadian seksio? Untuk secara keseluruhan ibu hamil tetap saja meningkat dengan melebihi. Yang hitam nih kita lihat. Kejadian seksualnya meningkat. Untuk yang ini nulipara yang baru-baru hamil juga meningkat. Apalagi untuk yang sudah multi. Sudah anak kedua, ketiga. Tidak dikontrol berat badan. Wih, luar biasa naiknya. Ya. Jauh sekali naiknya. 3 kali lipat naiknya kemungkinan dia diseksiu. Ini kita lihat terjadinya bayi gemuk atau bayi besar dengan segala macam penyakit yang diwarisi, gangguan metabolik. Kalau kenaikannya melebihi standar yang dibuat tadi, hitung-hitungan BMI tadi, jauh naiknya. 3 kali lipat kejadian LGA. Tentu nanti akan menyebabkan kesulitan persalinan dan komplikasi yang lain. Ini lahir preterm, ya. Kalau melebihi yang direkomendasikan kenaikannya, awas, tinggi sekali kejadiannya. Nah, makanya yang merekomendasikan ini, saya masih melihat di buku bidan naik 12 kilo rata-rata ini perlu diperbaiki. Kontribusi, nah ini untuk sebaliknya, sekedar kita sampaikan juga, bahwa kalau kenaikannya juga di bawah itu, hati-hati juga. Nanti akan terjadi pertumbuhan janin terhambat. Maka orang Indonesia itu ambillah tengah-tengah. Sekarang kita masuk ke screening awal yang kita tidak tahu. Ya, sudah dilakukan screening, sudah. Bagaimana? Begini caranya. Tapi kita tidak memahami, tidak kita tidak lanjuti. Ini saya mengingatkan lagi, kalau 4 terlalu semua sudah tahu. Tapi yang terkait dengan penyakit dan morbiditas dan kematian yang sesungguhnya adalah ini. Awas ibunya terlalu gemuk. Awas ibunya terlalu kurus. Awas kehamilannya terlalu jarak antara 2 kehamilan. Jarak antara 2 kehamilan di atas 5 tahun, awas memakai kontrasepsi. Baru dari sisi jarak, kejadian preeklamsia 2 kali lipat. Belum lagi dari sisi umur bertambah, segala macam BMI bertambah. Dari sisi jarak saja, sudah 2 kali lipat preeklamsianya. Terlalu kurus, awas. Tidak pada tempatnya sembarangan memberikan makanan tambahan. Karena mengukur lila kecil 23 kurang, 3,5 kurang, lalu hantam saja makanan tambahan, awas. Penyebab di sini kurus, 1 adalah diabetes, 2 adalah hipertiroid. Pokoknya hubungannya gangguan metabolik. Tidak boleh memberikan makanan sembarang. Lihat dulu kalau dia kurus, apa yang menyebabkan dia kurus. Paling tidak untuk ukuran orang Sumatera, apakah dia makan hati, gitu. Kalau dia makan hati, diberi makanan tambahan, makan terasa sekam, minum terasa duri. Nah, ini risiko kita sampaikan saja. Ya, terlalu gemuk, diabetes gestasional 11 kali lipat, preeklamsia 4 kali lipat, terjadi emboli, terjadi stroke, terjadi jantung, keguguran, lahir preterm, terjadi bayi besar gemuk tadi, cacat, terjadi ini asfiksia. Capeklah kita pelatihan penolong asfiksia. Padahal karena ibunya gemuk, lalu janinnya hipoksia, hipoglikemi, segala macam itu. Ini kalau ibu terlalu gemuk, maka kita cegah dengan mengelola berat badan supaya tidak terjadi komplikasi seperti ini. Terlalu kurus, ini ada penelitiannya, hampir 6,5 atau 6-7 kali lipat orangnya diabetes. Dan saya pribadi mengumpulkan data cuma 19 orang, 11 orang diabetes mellitus, lebih dari separuh.
orang kurus itu diabetes mellitus. Belum lagi hipertiroid, penyakit jantung kronis dan sebagainya. Jadi harus perhatian betul kalau orang datang ke kita itu kurus. Jangan sekedar disampaikan ke dia, Bu sampai makan banyak, awak tambah gawat itu. Risiko uterus over distensi, kalau tadi lebih dari 35 cm. Awas, ini perdarahannya 4-5 kali lipat. Nah, kalau toh sudah terjadi masuk kamar bersalin, ini yang diperhatikan. Wah, pasien ini overdistensi ini, sebentar lagi HPP, jangan tidak siap. Nah, nanti dalam cari kondom, dalam cari macam, nah itu payah nanti. Distosia bahu 4-5 kali lipat, seksio sesaria 6-7 kali lipat. Sekarang kita diprotes kok banyak sekali seksio, siapa suruh? Gara-gara antenatal yang tidak baik dikelola. Risiko perdarahan ketika naik berat badan lebih dari 5 poin. BMI 5 poin ya, luar biasa. Terus ini juga risiko HPP serius lebih dari 1000 cc perdarahannya meningkat kali lipat ketika bayinya di atas 3,5 kg. Gitu. Dan ini meningkat ketika bayi di atas 3,5 kg. Nah, oleh karena itu ini salah satunya kenali kelayakan T-food. Saya menganjurkan pakai rumus ini. Rumus ini ada di buku bidan, menurut saya sangat pantas dan saya menerapkan ini. Nah, karena ini susah berhitung, ini rumus McDonald, maka saya rubah menjadi rumus McNasir. Dikali 2 dibagi 7 supaya berhitungnya gampang dan ini masuk dalam bulan. Apa yang ditemukan itu dilihat pantas atau tidak. Gitu. Jangan mencari usia kehamilan dengan fundus. Tapi usia kehamilan sudah diketahui, lalu diukur fundusnya pantas atau tidak. Sehingga pada 32 minggu atau 7 bulan 10 hari pantasnya 26 cm. Ketemu 28 itu ada kecenderungan bayi besar. Apa sebabnya? Biasanya gula darah. Kalau dibuat dalam taksiran berat janin tadi itu, nah 26 minggu di pantasnya sekilo. Maka saya mengingatkan betul rumus yang tadi diterapkan. Sehingga kalau ini kita tahu betul nanti lahirnya untuk orang Indonesia ya tidak kecil. Pantas 3 kilo itu pantas. Ini sebuah penelitian baru 2018 yang dibuat oleh orang Barat membandingkan ras Asia Selatan dengan orang Barat yang terkelola ini. Coba kita lihat rata-rata berat badan lahir. Nih rata-rata kenaikan berat badan dan berat badan lahir bayi orang Asia Selatan termasuklah kita ini yang merah. Pada saat dia lahir itu paling ya sekitar 3 kilo lebih sedikit. Tidak sampai 3,5 kilo. Ketika dia lahir di atas 3,5 kilo, bahkan di sini kalau grafik ini nggak sampai, mungkin 34 ini kalau kita luruskan. Yang sewajarnya segini, 32, jadi 34 saja. Di atas 3,5 sudah kena yang bintik-bintik merah. Ibu dengan diabetes. Nih, dengan GDM. Maka kita tadi saya sampaikan, di atas 3,5, nanti kita anamnesis, kalau orang datang hamil kedua, kita tanya, Bu melahirkan dulu berapa kilo? Untuk melihat diabetes atau tidaknya, tanya lahir yang lalu. Jangan tanya keturunan, tidak akan terjawab. Tapi tanya, Bu dulu lahir berapa kilo? 36, ingat, kemungkinan gula darahnya bermasalah atau diabetes. Tapi untuk orang Barat, lahir di atas yang bintik-bintik merahnya biru. Masih pantas orang Barat. Gitu. Nah, sehingga orang kita lahir sebesar bayi orang Barat, itu orang kita sudah diabetes, orang Barat belum. Ini diabetes terkontrol, apalagi diabetes tidak terkontrol. Grafiknya entah kemana-mana nanti. Nah ini orang Kanada membuat grafik, secara umum kalau mau ditiru bolehlah, tapi kita grafik normal kita lihat. Untuk trimester pertama sampai 13 minggu ini, tidak masalah kok berat badan tidak naik. Nah, tapi kalau mau bagus sekali ya naik sekitar 1-2 kilo saja. Kenapa kita harus ribut? Berat badan cuma naik 0,5 kilo, suruh makan banyak, tidak karu-karuan. Nah itu. Padahal jatahnya cuma 1-2 kilo aja nih. Apakah ini mengganggu janin? Tidak, janin masih sekacang ini. Apanya yang mau dimakan banyak? Nah, sehingga dapatlah kenaikannya untuk normal tadi, yang untuk IOM tadi antara 7 kilo sampai 11,5 kilo, tapi ini hanya tidak sampai 4 indeks untuk orang Barat karena dia tinggi. Sayang orang Indonesia belum. Ini contoh buku tidak karu-karuan.
Orang ini sudah disampaikan ke pasiennya, Bu, sampean resiko tinggi. Kenapa? Karena sampean kan sudah berumur 37 betul umurnya. Dia juga gemuk segala macam. Terus pasiennya bertanya, "Loh, saya bagaimana, Bu?" Nah, sampean harus rajin-rajin datang kontrol. Setelah datang tidak diapa-apakan ini. Pasiennya rajin datang nih, tiap 2 minggu datang. Tapi nggak diapa-apakan di sini. Mana penanganannya di sini? Tidak ada rutinitas. Kasih SF kaler. Apa ini? Bukan menjelekkan, tapi lihatlah ibunya 86 kilo. Jatahnya kalau kita lihat ke tadi itu bagusnya sih tidak naik. Kalau toh mau naik juga ya 45 kilo lah. Tapi naiknya menjadi 105. Otomatis orang ini menjadi preeklamsia berat. Terjadi janin sangat besar. Terjadi distosia bahu pasien ini pada saat persalinan. Dan pasien ini kita cek setelah di rumah sakit ternyata diabetes mellitus. Itu persoalannya. Belum lagi fundus diukur ini. Tidak terstandar, masih pakai jari. Masih zaman tahun berapa ini? Tidak boleh lagi kita mengukur pakai jari kalau kita ingin tahu bahwa pasien itu bermasalah. Kalau enggak ya lolos. Karena dengan jari ini kita tidak bisa menentukan berat janin. Taruhlah di sini 4 jari di atas pusat. Berapa kilo janinnya? Siapa yang bisa berhitung? Tidak akan bisa. Ini namanya khayal. Ahli nujum nih. Nah, sehingga ini tidak diketahui, tahu belakangan diukur 38. Waktu 32 kita kemana? Karena nggak tahu, nggak ada pengelolaannya. Berat badan tidak dikelola, MAP positif tidak dikelola, tinggi fundus uteri tidak memenuhi standar pengukuran. Ujung-ujungnya terjadilah pasien ini komplikasi yang sangat banyak. Kalau toh ibu ini selamat, bukan karena kita, tapi karena nasibnya, memang belum ajalnya. Tapi kita berbuat ini sudah tidak ada apa-apanya. Nah, ini contoh ada penelitian bahwa kadar HB tadi di atas 12,5 pada 14 minggu saja, itu kemungkinan pasien itu nanti akan preeklamsia. Apa sikap kita kalau sudah begini? Bukan HB-nya yang jadi masalah, tapi itu sinyal awal. Maka pasien ini awas pengelolaan berat badan. Kalau tidak dikelola berat badan, jadi betulan dia preeklamsia. Diabetes gestasional, hampir 4 kali lipat. Tidak dikelola, jadi betul dia. Jadi nian orang ini nanti. Itu dari sinyal HB. Tapi kalau kita senang dengan HB 12,5, nah kita larut nanti di dalamnya. Ini contoh HB yang aman. Ini sudah lama diteliti, bahkan yang baru juga seperti ini. HB yang aman tidak terjadi bayi berat badan lahir rendah itu 9, 10, Kenapa kita ribut betul dengan 9, 10, nih? Yang berbahaya justru di atas 11 nih, makin BBRL. Itu. Ini juga preterm, makin di atas 11 makin kelahiran pretermnya sangat mengancam. Sangat mengancam. Tapi kita sibuk dengan HB10, sibuk sudah salah tempat. Ini penelitian lain lagi melihat ya bagaimana yang aman di sini antara 9 sampai 12. Di atas itu hati-hati. Ini juga kalau sudah di atas 12,5 hati-hati ini. Apalagi di atas 13 sudah di sini tidak karu-karuan. Ini kemungkinan pretermnya. Ya, ini juga ada orang meneliti HB dengan derajat preeklamsia. Makin tinggi HB-nya itu menunjukkan preeklamsianya makin berat. Jadi ini jangan HB yang menjadi difokuskan begitu, tapi dibalik sekarang. Kalau ketemu HB yang tinggi, apakah orang ini tidak preeklamsia atau memang preeklamsia ringan sesungguhnya dia sudah berat? Maka begitu kalau kita punya anak buah, khususnya bidan delima, begitu melihat HB-nya tinggi, dilaporkan tensi normal oleh anak buah, anak adik-adik kita itu, Dek tolong tensi ulang. Itu maksudnya. Jangan di loss. Gitu. Percaya saja dengan tensi, kita kebablasan. Nah, oleh karena itu langkah perbaikan sekarang. Untuk alat ukur, hindari pemakaian alat ukur yang berbeda-beda. Kalau bisa tadi Ibu Amil suruh beli timbangan sendiri, karena timbangan saat ini ya meteorologi harus turun tangan. Kemudian standar rujukan dipakai. Kalau tuh pakai orang barat, ingat kita orang Melanesia, ya rasnya tersendiri. Kalau bisa ini didukung oleh data nanti untuk perguruan tinggi, tolong diteliti orang-orang Melanesia ini bagaimana kenaikan berat badan yang lebih pantas. Kalau enggak ya kita belum punya, ambil antara Jepang sama Barat lah. Hindari pemakaian standar Barat tadi ya.
Untuk knowledge-nya, pahami langkah-langkah ANC berkualitas, taati pola ANC, lalu tingkatkan pemahaman mengikuti sunnah-sunnah. Salah satunya hari ini, alhamdulillah. Jadi nanti tugas antenatal kita pertama sekali itu bikin target. Target minimal jangan terjadi uterus over distensi karena ini nanti perdarahan. Jangan sampai pasien dapat SM karena SM juga menyebabkan perdarahan. Atau jangan sampai itu target. Lalu bagaimana melakukan screening yang tadi? Yang 7 terlalu. Paling tidak 3 terlalu menjadi fokus. Lalu buat rencana tindak lanjut. Kenaikan berat badannya jatahnya seminggu berapa, sebulan berapa. Yang jelas orang Indonesia secara umum tidak boleh naik di atas 10 kilo. Kalau kita lihat grafik orang barat tadi. Kenaikan TFU juga, lalu screening sambil berjalan. Yang dinilai apa? Berat badannya pantas atau tidak, HB-nya pantas atau tidak, kadar gulanya pantas atau tidak, tekanan darahnya pantas atau tidak, tinggi punduk sutri dan sebagainya itu pantas atau tidak. Yang jelas elemen 10T itu kita jalankan dengan baik. Insya Allah kita mengenal kasus itu dengan baik. Sehingga luarannya menjadi baik, ibunya dan bayinya sehat. Pola antenatal yang sering kita lupa, ini dia diingatkan lagi. Kunjungan pertama pastikan si ibu sedang hamil. Jangan nanti. Jangan nanti. Pertama datang, pastikan hamil atau tidak. Cari tanda-tanda pasti hamil. Paling tidak DJJ dicari dengan pasti. Ini kadang-kadang sudah 16 minggu DJJ tidak dilaporkan. Ini hamil atau tidak. Gitu. Lalu pastikan usia kehamilan. Jangan lagi salah berhitung. Tidak boleh berhitung di kebidanan 1 bulan 4 minggu. Nanti salah semua-semuanya. 1 bulan 4 minggu 2 hari, 4 minggu 3 hari. 3 bulan 13 minggu. 6 bulan 26 minggu, 9 bulan 39. Ditambah seminggu taksiran persalinan 40 minggu, wajib difahami oleh kita semua. Lakukan screening, buat rencana tindak lanjut, misalnya berat IMB-nya tadi apa? Indeks massa tubuhnya tadi 30, berarti dia jatah naiknya sudah dihitung. Paling boleh naik 3 indeks, pada akhir kehamilan dia hanya menjadi 33. Kalau 31, dia pada akhir kehamilan hanya menjadi 34. Itu targetnya, lalu setiap bulan apa yang kita buat menjadi target ini kita ukur. Dikelola, tahu kepantasannya, insya Allah akan aman. Nah, sehingga target kita tadi mencegah uterus over distensi bisa tercapai, cegah jangan sampai pasien kita berakhir mendapatkan sulfas magnesikus, artinya sampai PEB, ini buruk, ya, PEB sendiri sudah serius, terjadi lagi perdarahan karena pemberian SM, makin celaka, maka ini harus kita cegah. Kalau Jawa Timur memakai skor Puji Rohayati, jangan sampai naik lebih dari 8 poin. Ini barangkali sekedar penyampaian awal dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih jauh untuk ke depan antenatal kita menjadi baik. Sementara saya sudahi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.